Wa ulaika yatubullahu alaihim. Orang-orang yang melakukan kejahatan, dosa, lalu segera bertaubat. Bijahalah pun melakukannya, artinya dia lakukan pun bukan sengaja terjun kembali ke dunia itu. Dulunya enggak tahu bahwa itu dosa. Begitu tahu, berhenti. Fa ulaika yatubullahu alaihim. Allah beri taubat mereka. Allah terima taubat mereka. Dan Allah mengatakan juga, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut. Taubat itu enggak diterima oleh Allah bagi mereka yang melakukan sayyi'at berulang-ulang. Banyak sekali dosa berulang-ulang. Di catatan amal yang berbentuk dosa itu dihapus sama sekali. Makanya para ulama menyebutkan kalimat itu minta maaf, bukan minta ampun. Kita biasanya kalau mohon ampun daripada dosa itu istighfar, mohon ampun. Tapi khusus malam Lailatul Qadar disuruh perbanyak kalimat minta maaf. Maka tentu timbul pertanyaan, kenapa tidak minta ampun? Kenapa harus minta maaf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Kita masih membahas tentang fadilah at-taubah, itu fadilah atau keutamaan tentang orang-orang yang bertaubat. Fadilah pertama yang sudah kita bahas bahwa orang-orang yang bertaubat telah menunjukkan ketaatan di atas ajakan Allah Subhanahu wa taala atau panggilan Allah. Dan itu adalah bahagian daripada bentuk ketaatan. Karena yang menyuruh taubat adalah Allah, yang meminta dan memanggil untuk taubat adalah Allah. Dan kita sudah masuk ke fadilah yang kedua, namun karena keterbatasan waktu kita baru mulai menjelaskan fadilah yang kedua, yaitu taubat adalah penyebab diampunkannya semua dosa. Kita jelaskan di minggu yang lalu bahwa dosa-dosa kecil itu mudah diampunkan Allah dengan berbagai pilihan yang disediakan oleh Allah. Dan itu banyak sekali yang bersujud akan gugur dosa-dosanya dari pundaknya, yang berzikir 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tutup dengan la ilaha illallah, diampunkan semua dosa-dosanya. Yang berwuduk dengan baik, lalu berguguranlah dosa-dosanya bersamaan dengan tetesan air wuduknya. Yang berjabat tangan sesama mukmin ikhlas karena Allah, maka jabatan tangan itu menyebabkan bergugurannya dosa. Jadi banyak tawaran-tawaran untuk menggugurkan dosa-dosa kecil. Dan kita sudah jelaskan minggu yang lalu bahwa dosa kecil itu yaitu dosa yang ketika Allah dan Nabi menyebutkannya tidak dibarengi dengan ancaman neraka.
artinya tidak dibarengi dengan kalimah akan masuk neraka, terlaknat, macam-macam, tidak. Tapi bentuknya hanya ancaman peringatan. Salah satunya dosa tabzir, israf, ya, berlebih-lebihan dalam hidup pada sesuatu yang dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Jadi bagaimana caranya agar dosa-dosa besar pun ikut gugur? Jadi kalau dosa besar itu dosa yang ketika Allah dan Nabi menyebutkannya dibarengi dengan ancaman neraka, dibarengi dengan ancaman laknat Allah, laknat Nabi. Kadang-kadang Nabi menyebutkan bukan umatku. Nah, itu contoh dosa-dosa besar, dan jumlahnya banyak sekali. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair mengumpulkan 70 dosa besar. Lalu kemudian Ibnu Hajar Al-Haythami, seperti yang kita jelaskan di setiap pagi Selasa, itu 400 sekian dosa besar, ya, dalam semua cabang-cabang ibadah. Yang patut kita hindari adalah dosa besar. Seandainya kita sudah terjerumus ke dalamnya, maka dia tidak bisa lagi digugurkan hanya dengan zikir, hanya dengan berwudu. Tidak bisa. Dosa besar itu satu-satunya yang menyebabkan datangnya ampunan kembali dari Allah adalah taubatan nasuha. Makanya orang yang taubat itu mendapatkan keutamaan, yaitu diampunkan semua dosa-dosanya. Dan ini disebutkan dalam banyak ayat, banyak hadis Nabi tentang kemaafan Allah terhadap orang-orang yang melakukan dosa besar melalui taubat. Dalam surat Al-A'raf 153 Allah menyebutkan walladzina 'amilus sayyi'at summa tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Orang-orang yang melakukan banyak kesalahan lalu mereka taubat setelah itu, maka dan mereka beriman berikutnya, artinya tidak mengulangi lagi dosanya, maka sesungguhnya Tuhanmu akan mengampunkan, karena Tuhan Allah SWT Laghafurur Rahim, Maha mengampunkan, Maha menyayangi. Lalu di dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kita sudah jelaskan taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan syarat-syarat taubat. Kita sudah jelaskan itu. Begitu syarat taubat itu terlaksana dan dia tidak mengulanginya, tidak mengulangi dosa, maka Allah mengatakan asa rabbukum ayukaffira ankum sayiatikum. Maka mudah-mudahan asa itu lebih hampir mencapai 100%. Maka Allah akan ampunkan dosa-dosamu, digugurkan semua kesalahanmu, wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Lalu engkau dimasukkan ke surga yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Jadi Allah berikan kelebihan yang taubatan nasuha, diampunkan semua dosa-dosanya, lalu dimasukkan ke dalam surganya. Bayangkan orang yang sudah berlumur dosa, lalu kemudian disebabkan taubat, Allah ampunkan, lalu Allah masukkan ke surga. Lalu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Ibnu Majah dengan derajat yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata at-taibu minaz-zambi kaman la zamba lahu. Orang yang benar-benar taubat, ketika diterima taubatnya oleh Allah, maka dia seperti orang yang tidak pernah berdosa sama sekali. Jadi benar-benar dihabisi oleh Allah semua catatan dosa,
seperti tidak pernah berdosa. Itu janji Nabi SAW. Dan ini benar-benar satu kabar gembira bagi mereka yang menginginkan keampunan. Kalau dia taubat dari pekerjaan yang pernah dia lakukan dan mengikuti syarat-syarat taubat, Allah buat dia seperti terlahir dari rahim ibu. Artinya dosanya penuh, tetapi ketika diterima taubatnya bagaikan tidak pernah melakukan dosa. Dan itu nanti bisa dihapuskan dari catatan amal ketika datangnya kalimat-kalimat yang diajarkan Allah di bibir kita. Contohnya dalam Ramadan, di malam Lailatul Qadar, ketika Aisyah bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau seandainya aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku minta kepada Allah? Apa yang harus aku ucapkan?" Apa kata Rasulullah? Ucapkanlah, "Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkaulah yang maha pemaaf, Engkau menyukai maaf, maka maafkanlah aku. Nah, jadi kalau sudah sampai pada kalimat itu jangankan diampun dosa, tetapi semua catatan memori di catatan amal yang berbentuk dosa itu dihapus sama sekali. Makanya para ulama menyebutkan kalimat itu minta maaf, bukan minta ampun. Kita biasanya kalau mohon ampun daripada dosa itu istighfar, mohon ampun. Tapi khusus malam Lailatul Qadar disuruh perbanyak kalimat minta maaf. Maka tentu timbul pertanyaan, kenapa tidak minta ampun? Kenapa harus minta maaf? Para ulama telah menggaris bawahi, dan itu disepakati, ada perbedaan kalimat minta maaf dengan minta ampun. Kalau bentuknya istighfar, minta ampun, diampunkan Allah, diampunkan, diterima taubatnya, dan dia bisa masuk surga. Namun nanti di akhirat dia tetap akan dinampakkan catatan dosanya sebagai hujjah bahwa dia pernah melakukan dosa, lalu Allah ampunkan. Jadi nanti Allah akan bertanya, "Ata'rifu kaza? Ata'rifu zamba kaza?" Bukankah engkau dulu melakukan ini? Bukankah dulu engkau melakukan itu? Lalu Allah ampunkan. "Laqad satartuha fid dunya wa ghafartu laka al-yawm." Di dunia aku tutup aibmu, dan hari ini ku ampunkan semua dosa-dosamu. Allah ampunkan. Tapi catatan amal yang buruk itu tetap tercatat. Jadi kita dinampakkan sebagai bahan penyesalan dan sekaligus agar kita merasakan nikmat bagaimana diampunkan setelah kita berlumur dosa. Tapi kalau kalimat afun, kata para ulama, itu tidak lagi disimpan catatan dosa itu, dihapus sama sekali. Jadi di akhirat nanti pun di yaumul hisab tidak ada lagi catatan pernah berzina, pernah ini, pernah itu, tidak ada lagi. Makanya meminta maaf di dalam Ramadan, di malam-malam Lailatul Qadar, itu yang dianjurkan Nabi, selain daripada kalimat-kalimat permohonan taubat. Jadi orang yang diterima taubatnya itu seperti tidak ada dosa sama sekali. Ada satu hadis yang meriwayatkan tentang seorang perempuan penzina dari Bani Al-Ghamidiyah. Ya, kalau saya tidak salah dari Bani Al-Ghamidiyah. Itu dia mengakui dosanya melalui ikrar. Dia beri pengakuan ke Nabi bahwa dia telah berzina dan dia sudah menikah. Artinya sudah menikah, sudah pernah menikah lalu berzina. Lalu Nabi SAW melihat keadaan pengakuan itu, Nabi sampai bertanya 3 kali, "Benarkah engkau telah berzina?" Perempuan ini melakukan ikrar, pengakuan 3 kali. "Benar ya Rasulullah, aku telah berzina, rajamlah aku." Jadi rasa takutnya ke akhirat sampai dia datang mengakui dan memohon dirajam.
agar terlepas urusannya di akhirat, karena dia tahu akhirat itu maha dahsyat. Lalu kemudian Nabi melihat kondisi perempuan ini sudah dalam keadaan hamil. Rasulullah memberi waktu, tunggulah, baik, kalau engkau sudah akui engkau berhak dirajam, tapi tunggulah sampai anak ini melahirkan, anak ini dilahirkan. Lalu diberilah waktu untuk perempuan ini. Setelah lahir dia datang lagi, nah kemudian dia mohon lagi ke Nabi untuk dirajam karena rasa takutnya luar biasa pada Allah. Lalu kemudian Nabi dalam beberapa riwayat menyebutkan bahawa Nabi memberi lagi kesempatan, berilah hak anakmu, berilah susu, nanti setelah dia merasa cukup datanglah kembali. Tapi hadis yang lain menyebutkan anak itu kemudian langsung dititip ke salah satu sahabat yang mau menerima anak tersebut, dan perempuan itu siap-siap untuk dirajam. Lalu kemudian perempuan itu diikat, lalu dipersiapkan lubang untuk ditanam, kemudian mulai dirajam. Karena bentuk rajam itu konsekuensinya harus mati, maka dia dirajam sampai mati. Ketika dia meninggal dunia, Rasulullah lalu mengatakan, angkatlah tubuhnya, kita akan salatkan, kita mandikan, kita salatkan. Nah, disitulah Umar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kan cuma penzina saja, perempuan ini cuma penzina, maksudnya enggak usahlah kita perlakukan dengan istimewa, ini kan cuma penzina saja. Jadi Umar bukan ingin melawan Nabi. Umar itu tipikalnya, itu setelah taubat itu benci sekali kembali kepada maksiat, dan benci sekali melihat orang melakukan maksiat, karena dia sudah merasakan kelezatan iman. Makanya dia keluar kalimat di hadapan Nabi, ini perempuan penzina ini, artinya ya ada pemanah benar-benar juga, maksudnya begitulah. Dia enggak pakai bahasa Aceh pada waktu itu. Udah itu cuma orang berzina saja, ini dosa, orang dosa besar ini, orang berzina ini, kata Umar bin Khattab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ menyebutkan, kalian tidak tahu bahawa perempuan ini sebelum dirajam dia telah bertaubat, dan pahala taubatnya seandainya dibagi kepada 70 orang yang lain yang melakukan dosa besar, maka 70 orang yang lain pun akan diterima semua taubat mereka. Jadi seandainya pahala taubat perempuan ini dibagi kepada 70 orang lain yang punya dosa besar, maka diampunkan 70 orang itu, saking banyaknya dan besarnya pahala taubatnya si perempuan ini. Rasulullah kasih tahu bahawa perempuan ini telah diterima taubatnya, dan dia masuk ke alam yang lain, alam barzah itu, dalam keadaan sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala, padahal penzina. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, dosa besar begitu kita betul-betul ikhlas, merasakan penyesalan dan berjanji tidak mengulanginya, maka Allah ampunkan segala-gala yang kita lakukan. Jadi tidak ada dosa yang tidak diampuni, semua diampuni. Kalau ada perkataan yang menyebutkan kecuali dosa syirik, itu pun tidak diampuni kalau mati dengan syirik. Kalau tidak mati tetap diampuni. Jadi dukun taubat, dukun diampunkan Allah. Orang kafir taubat kembali mengakui Allah, murtad taubat kembali mengakui Allah, semua diampuni oleh Allah. Nabi Adam alaihi salam, ketika beliau menyadari kesalahannya, mengakui taubatnya, lalu beliau berkata di hadapan Allah dalam surah Al-A'raf 23, qala, Adam dan Hawa berkata, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam dan Hawa kemudian berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Seandainya engkau tidak mengampunkan kami, tidak menyayangi kami, sungguh kami menjadi orang-orang yang merugi. Lalu Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah 37, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin,
Jadi ketika Adam menerima beberapa kalimat dari Allah, jadi Adam diajarkan oleh Allah begini cara ucapan untuk memohon ampun. Maka kalimat yang dikeluarkan Adam itu Allah yang keluarkan, dan itu menjadi sandaran kita kalau mau taubat. Salah satunya doanya Nabi Adam tentang pengakuan dosa. Fataba alaih, lalu Allah terima taubat Adam dan Hawa. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Allah Maha penyayang. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cerita bahawa Allah menutup pintu taubat selama kita masih hidup dan belum sampainya nyawa di tenggorokan. Lalu kemudian timbul masalah, bagaimana seandainya kita kembali berdosa? Dulu janjinya tidak akan lagi jatuh ke dalam dunia riba. Ternyata ketika jualan di pasar impres, para rentenir berkeliling-keliling menawarkan uang, lalu kita kembali meminjam uang itu. Kita tahu ini riba, ditawarkan. Itu yang dikeliling-keliling di pasar impres itu benar-benar rentenir. Itu permainannya kelompok, berkelompok, dan rata-rata ternyata orang dari seberang kita. Dan saya tahu pun diceritakan oleh orang-orang yang di pasar, dan pelaku-pelakunya ada beberapa yang saya kenal. Arti kenal bukan kenal bersahabat, mana mungkin kita jadikan bestie para pemakan riba. Ternyata pinjam lagi, hanya untuk membeli motor 10 juta, motor second 5 juta, pinjam, disuruh bayar nanti per minggu, per bulan, bayarannya melebihi daripada, jatuh lagi. Dulu sudah taubat, ikut pengajian beberapa kali sudah taubat, sekarang jatuh lagi. Dulu sudah taubat daripada berzina, jatuh lagi. Dulu sudah taubat daripada pekerjaan yang haram apapun, menipu, mencuri. Dulu kita pernah curi mangga, kita pernah curi ayam, sambil-sambil jaga malam tidak tahu mau makan apa, kita curi ayam. Dan setelah itu kita menyadarinya, setelah ikut beberapa kali tausiah, alhamdulillah tersentuh hatinya, dia taubat, dia kembalikan uang kepada pemilik itu walaupun secara diam-diam. Tapi hari ini bukan lagi mencuri ayam, sudah mulai mencuri di kantor. Ayam level kecil, di kantor itu bisa puluhan juta orang curi hanya dengan modal tanda tangan saja. Jatuh lagi ke dalam dunia mencuri, ditangkap, keluar dari penjara, lebih dahsyat lagi. Jadi berulang-ulang ini berulang-ulang. Pertanyaannya, masihkah Allah menyediakan taubat? Karena hukum dasarnya taubat itu diterima itu bagi mereka yang segera setelah merasa berdosa, mereka mohon ampun kepada Allah, lalu mengikuti syarat-syarat tadi, tidak mengulanginya dan berhenti dari dosa itu, dan itu diterima oleh Allah. Innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib wa ulaika yatubullahu alaihim. Orang-orang yang melakukan kejahatan, dosa, lalu segera bertaubat. Bijahalah pun melakukannya, artinya dia lakukan pun bukan sengaja terjun kembali ke dunia itu. Dulunya enggak tahu bahwa itu dosa, begitu tahu berhenti. Fa ulaika yatubullahu alaihim. Allah beri taubat mereka, Allah terima taubat mereka. Dan Allah mengatakan juga, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut. Taubat itu enggak diterima oleh Allah bagi mereka yang melakukan sayyi'at berulang-ulang, banyak sekali dosa berulang-ulang, dan mereka melakukannya hatta idza hadara ahaduhumul maut, sampai datangnya kematian, masih terus dalam dosa. Itu tidak disebut sebagai hamba bertaubat. Nah, bagaimana keadaan kita yang kita memang tercipta, kita tidak bisa menghindar dari dosa. Kadang-kadang kita taubat dari satu dosa,
terjun ke dosa yang lain. Taubat dari dosa riba, tapi hari ini masuk ke dosa zina. Taubat dari zina, masuk ke dosa pembuka aurat. Taubat dari buka aurat, masuk ke dosa mencuri. Macam-macam. Jadi terus, dan ini adalah tipikal kita sebagai manusia. Rasulullah telah mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan-kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang terus melakukan dosa adalah taubat. Jadi Nabi menyebutkan khata'. Khata' bukan khati'. Khati' itu mufradnya, khata' itu jamaknya. Maksud Nabi, semua manusia, anak Adam itu dipastikan akan sering jatuh ke dalam dosa. Dia tidak bisa menghindar dari dosa. Kadang-kadang kita nggak ada rencana melakukan dosa, Bapak Ibu, tapi dicari-cari oleh orang lain agar kita terjebak ke dalam dosa. Kita nggak ada rencana nabrak orang, tapi ditabrak orang. Lama-lama kita nggak tahan juga, akhirnya keluar kalimat caci maki. Kita nggak ada rencana bertengkar, tapi diajak terus untuk bertengkar. Akhirnya kita keluarkan silet. Ya, silet maksudnya pisau silet untuk mulai melakahi orang. Kan begitu ceritanya. Jadi susah. Sedang duduk-duduk di kedai kopi, tiba-tiba ada yang masuk memandang kita terus-terusan. Pandangannya pandangan yang kira-kira tajam, merendahkan. Lalu kita mulai tanya, urusankah? Nak utang? Padahal kita tadi nggak ada rencana melakukan dosa, tapi ditantang, jatuh lagi dalam dosa. Nggak ada rencana ngupat, tapi kalau sudah ketemu sama kawan yang pas, sefrekuensi kata orang, akhirnya ngupat lagi. Ini bagaimana ini? Apakah masih diterima Allah terus-terusan? Jawab akan Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan dosa berulang-ulang dengan keadaannya bahwa dia tidak bisa menghindari dosa itu, Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari bagaimana tindakan Allah kepada orang seperti ini, atau seperti kita-kita yang tidak bisa menghindar dari dosa. Rasulullah SAW menyebutkan, inna abdan, ini hadis qudsi. Jadi Nabi menyebutkan, Allah berkata, hadis sahih, jadi hadis qudsi. Allah berkata, inna abdan asaba zamban, ketika seorang hamba melakukan satu dosa besar nih, zambun itu dosa besar. Faqala, lalu setelah dia melakukan satu dosa, dia berkata kepada Allah, ya Rabbi, inni aznabtu zamban faghfirli. Ya Allah, aku telah melakukan dosa, maka ampunkanlah aku. Faqala rabbuhu, lalu Allah berkata, jadi Nabi cerita, Allah berkata setelah mendengarkan hamba memohon dosa, memohon ampun dari satu dosa yang dia lakukan, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru zamba wa ya'khuzu bihi. Hambaku ini, kata Allah, ini hambaku ini yang mohon ampun ini, itu benar-benar tahu bahwa Tuhannya adalah Maha Pengampun dosa, dan dia takut kalau dosanya akan dijadikan hukuman di pengadilan Allah. Ya'khudzu dzamba faghafara lahu, Allah ampunkan. Summa makasa ma syaa Allah, lalu kemudian berlalulah hari-hari yang dia jalani. Sudah taubat nih, kan sering orang begitu, sudah taubat, ya, sudah merasa bersalah, merasa zina sudah 4 bulan yang lalu, itu taubat ya, 4 bulan ini taubat, tak lihat perempuan, tak mau lihat televisi, tak mau lihat HP, menangis selalu, mendengarkan ayat nangis, ya. Kemudian pokoknya penyesalan terus-terusan. Masuk bulan kelima dari taubatnya, rupanya jatuh lagi ke dalam dosa. Kan nafsu itu ngeri, Pak. Wa inna nafsa la'ammaratun bisu, nafsu itu terus-terusan mengajak kita terus lanjut. Kata para ulama, an-nafsu katifli radhi', nafsu itu seperti anak-anak bayi yang meminta ASI.
Kalau belum diberikan ASI, tetap dia menangis terus-terusan sampai diberikan ASI. Begitu nafsu. Nafsu itu ngajak kita terus-terusan sampai betul-betul jatuh lagi ke dalam dosa. Anak-anak begitu, nggak bisa diam. Kalau belum kasih ASI, kita diamkan. Ini dia ada bola nak, ini ada ini. Coba lihat itu ada maaf. Dia cuma bingung aja apa maaf. Setelah itu dia kembali nangis lagi. Begitulah nafsu. Kita coba tutup malam, kita tutup mata, kita tidak mau melayani permintaan nafsu, kita tidur langsung, berhenti di malam itu. Besoknya nafsu membara lagi. Kita coba bertahan di siang hari sampai sore hari, malamnya nafsu membara lagi. Apalagi kalau dapat fasilitas, lihat di video, lihat gambar macam-macam, dapat fasilitas, langsung nafsu mengajak, ayolah ya, zina lagi ya, kan sudah lama, udah 5 bulan enggak zina, ayo. Ada itu cuma 5.000 semalam, kalau ada diskon 4.999, udah mulai itu, terus diajak 5 bulan jatuh lagi ke dosa. Atau bisa jadi jatuh ke dosa yang berbeda, nggak mesti dosa itu lagi. Dia tadi sudah taubat, Allah sudah ampunkan, kata Nabi. Setelah berlalu masa beberapa bulan, beberapa tahun, bisa saja tahunan, dia taubat. Summa asaba zamban akhar, lalu jatuhlah dia ke dosa yang lain. Kita sering Pak, kita lihat ada perempuan, ibu-ibu ni setelah ikut pengajian, Masya Allah, taubat. Jadi nggak pakai lagi jilbab pendek, nggak pakai lagi jilbab yang ikat di leher, taubat. Lalu kemudian semuanya pakai gamis, alisnya nggak dicukur lagi. Biasanya tiap-tiap minggu cukur alis. Lalu lipstiknya juga tidak terlalu tebal lagi. Tiba-tiba setelah 5 bulan atau setelah setahun, kita lihat sama lagi, balik lagi ke dosa itu lagi, atau masuk lagi ke dosa yang lain. Dulu dia begitu, sekarang masuk ke dosa melawan suami atau apa saja, jatuhlah dia ke dosa yang lain. Wa rubbama qala aznaba zamban akhar. Jadi Rasulullah menjelaskan bisa jadi dia jatuh ke dosa yang berbeda. Faqala, lalu yang berdosa ini mengatakan, ya Rabbi inni aznabtu zamban akhar faghfirli. Ya Allah, aku dosa lagi ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Qala rabbuhu, Allah kemudian menjawab permintaan hamba ini, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru zamba wa ya'khudhu bihi. Sungguh hambaku ini kenal betul siapa aku, kata Allah. Dia kenal betul Tuhannya suka mengampunkan dosa, dan dia takut dosanya dijadikan sebagai sesuatu yang menghujatnya di pengadilan nanti, pengadilan akhirat. Lalu kemudian faghfara lahu, diampunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa makasa masyaallah, berlalulah masa lagi, udah tobat dia. Tobat dari zina udah, tobat dari jatuh berlalu masa lagi berapa tahun. Summa asaba zamban akhar, jatuh lagi ke dosa yang lain. Wa rubbama qala aznaba zamban akhar faqala ya Rabbi inni aznabtu zamban akhar. Lalu dia mengadu lagi kepada Allah, ya Allah, aku dosa lagi ya Allah, aku kembali berdosa ya Allah. Dia jatuh lagi Pak. Faghfara faqala faghfirli, ampunkanlah aku. Faqala rabbuhu alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bi. Lalu Allah kembali berkata perkataan yang sama. Ini hambaku ini tahu betul siapa Tuhannya, bahwa akulah Maha Pengampun dosa, dan dia takut kalau dosanya aku jadikan sebagai alasan menghukuminya di pengadilan. Lalu Allah berkata, faqala rabbuhu ghafartu li 'abdi, ku ampunkan juga dosa-dosanya. Falyamal ma syaa. Di ujung hadis yang lebih dahsyat, Allah mengatakan falyamal ma syaa, lakukanlah apapun yang kau suka. Lihat Bapak Ibu, Nabi mengatakan, Allah berkata diampunkan berkali-kali, lalu Allah berkata suka-suka engkau lah, apapun lakukanlah. Nah, ini apa ini maknanya ini? Ini maknanya bukan Allah menawarkan untuk berdosa berulang-ulang. Jadi ada orang yang kadang-kadang melihat kalimat ini mengatakan bahwa lihat, kan Allah suruh lakukanlah suka-suka engkau, belakang nanti ku ampunkan juga, tenang aja, ku ampunkan, tenang aja, ampun, ada dosa lagi, hana apa buat juga galak-galak kaju. Itu zahir maknanya begitu, zahir maknanya. Tapi sebenarnya kata para ulama ahlul hadis,
waktu disyarah kalimat ini, termasuk Ibnu Hajar Asqalani, Imam Nawawi pun menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim, karena ini hadis riwayat Bukhari satu, riwayat Muslim juga sebut dengan perkataan yang sama. Kata Imam Nawawi, ini menunjukkan bahawa Allah tetap menerima taubat walaupun hamba melakukan dosa itu 100 kali, 1000 kali atau lebih. Setiap kali dia berdosa, Allah terima taubatnya, dan taubatnya tetap akan menggugurkan dosa-dosanya. Apakah ini kabar gembira Bapak Ibu? Jawabkan Allah. Allah mengatakan kalimat itu kalimat mubalaghah, kalimat Allah ingin menunjukkan begitu besarnya rahmat Ghafur Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mengatakan, akulah yang maha penerima ampunan, akulah yang maha pemberi rahmat, akulah yang maha penyayang. Allah ingin mengatakan kebesaran dirinya. Allah ingin mengatakan tidak ada yang bisa melampaui rahmatku, ampunanku. Sebenarnya Allah ingin membesarkan dirinya. Inilah Allah, kenalilah Tuhanmu, inilah Allah. Jadi bukan Allah menawarkan untuk ayo dosa lagi, karena tadi ada ayat yang kita bacakan tadi, yang mengulang-ulang dosanya dengan sengaja, maka datanglah kematian, tidak lagi diampunkan dosa-dosanya. Ini Allah ingin mengatakan, barang siapa yang pernah melakukan dosa lalu kemudian dia terjebak oleh nafsunya yang tidak bisa tertahankan, jatuh lagi ke dalam dosa yang berbeda, maka tetap Allah buka pintu taubat. Allah buka pintu taubat. Maka jangan putus-putus kita bertobat. Nah, terakhir, apakah ini kabar gembira bagi kita untuk terus melakukan dosa? Tidak. Ini ancaman Allah. Karena Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis Bukhari, innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan kita dihitung yaitu di saat terakhir hidup kita. Kalau kita terus-terusan melakukan dosa, walaupun berpindah-pindah antara satu dosa ke dosa yang lain, tidak habis-habisnya dosa, tidak berhenti dari dosa apapun, maka bisa jadi nasib kita antara husnul atau su'ul khatimah. Bisa jadi diterima sambil sedang taubat, bisa jadi mati dalam keadaan sedang dosa. Maka ini hati-hati, jangan ulang-ulang dosa. Takut diambil nyawa kita dalam keadaan sedang dosa, bukan sedang taubat. Maka jalan keluarnya bertaubatlah, jangan lagi lakukan dosa. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.